Satu kata untuk tahun 2024, proses. 2024 jadi salah satu tahun terbaik dalam hidup aku. Sampai awal tahun ini aku masih menyerap apa-apa yang sudah terjadi di tahun itu. Tentunya perjalanan yang gak selalu gampang, tapi berhasil aku lewati dengan perasaan yang lebih siap untuk memulai tahun baru. Di awal tahun ini, aku meluangkan waktu untuk duduk diam, refleksi diri, list down apa yang aku pelajari di tahun 2024 yang akan aku share di video ini. Hope you enjoy the video. Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Cipop. Akhirnya setelah sekitar lebih dari setengah tahun aku bikin video lagi. Anyway, aku mau ngucapin Happy New Year buat semuanya. Menurut aku tahun 2024 itu cepet banget buat aku. Banyak banget hal yang terjadi. Sama seperti di awal tahun lalu, aku pengen bikin video tentang apa-apa aja yang aku pelajari di tahun 2024. Yang pertama, aku belajar untuk lebih menghargai uang. Tahun 2024 itu bisa dibilang tahun pertama aku itu menitih karir baru sebagai content creator. Dan di situ aku banyak banget belajar, terutama belajar untuk berteman dan menghargai uang. Kalau kita ngomongin uang itu kadang ada perasaan gak nyaman gitu ya. Tapi ternyata itu pertanda kalau aku tuh masih belum bisa berdamai dan berteman dengan uang. Jadi apa yang aku lakuin tahun lalu itu aku banyak belajar untuk menghargai uang. Aku bahas soal uang ke orang-orang terdekat. Aku catat pengeluaran, mungkin belum bisa setiap hari, tapi at least aku tahu uang yang aku punya itu berapa, tabungan yang aku punya itu berapa. Jadi bisa lebih wise dalam spending. Pokoknya sering-sering aku bahas biar aku juga terbiasa dan bisa berteman dengan uang. Sama beli barang itu ke hal-hal yang memang kita butuhin atau mungkin barang itu bisa jadi barang yang produktif. Ini lumayan sulit tapi nggak apa-apa, aku sekarang udah sadar dan aku ingin lebih menghargai uang lagi, khususnya kalau misalnya dari hal-hal kecil. Contoh lainnya itu sayur atau bahan-bahan masak yang ada di kulkas. Kadang itu ada kejadian di mana aku udah belanja ke pasar, terus kita kan belanja pakai duit ya. Terus beberapa hari kemudian pas aku mau masak ternyata sayurnya udah layu, jadinya terbuang gitu aja. Dan dari kejadian itu tuh aku mikir kayak dari hal kayak gini aku belum bisa menghargai uang gitu. Jadi aku banyak belajar dari hal-hal kecil sekitar aku untuk lebih menghargai uang. Pelajaran kedua, kamu tidak butuh validasi dari orang lain selain diri kamu sendiri. Aku belajar kalau kebahagiaan dan rasa cukup itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari pujian, pengakuan, atau opini orang lain. Apalagi di dunia sosial media sekarang yang pace-nya itu cepet banget berubah. Tapi di sini aku jadi terchallenge dan bisa lebih sadar lagi sama diri aku sendiri. Dan sadar kalau paling penting itu tuh gimana kita ngelihat diri kita sendiri. Pelajaran ketiga, ketidakpastian akan membawa kamu pada kesempatan. Kalau ini bener-bener sih, aku kenapa bilang tahun 2024 itu salah satu tahun terbaik dalam hidup aku karena situasinya aku hidup dalam ketidakpastian. Ternyata ketidakpastian itu bukan berarti semuanya itu jadi buruk. Justru tahun lalu aku sempat ngomong ke diri aku kayak, oke, Cipop, ayo kita lebih membuka diri lagi ke hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Jadi dengan membuka diri aku di tahun lalu itu membuat banyak kesempatan-kesempatan yang datang yang sebelumnya tuh aku nggak pernah kepikiran. Bisa kerjasama dengan brand-brand yang keren, terus ketemu teman-teman creator. Mungkin ketidakpastian itu kesannya menakutkan, tapi karena aku dealing dengan uncertainty itu yang membuat aku bisa melewati semua proses ketidaknyamanan itu, membuka keran-keran rejeki baru yang aku nggak pernah kepikiran sebelumnya. Jadi aku percaya banget kalau ada kalimat yang bilang energy flows where intention goes. Menurut aku itu bener banget, itu udah kejadian di kehidupan aku. Dimana kalau kamu fokus ke hal yang kamu pengen fokusin, nanti energinya akan mengalir ke hal-hal yang memang kamu tuju. Pelajaran keempat itu show up for yourself. Aku belajar kalau menjadi support system untuk diri kita sendiri itu udah pasti prioritas. Kita nggak bisa nunggu orang lain hadir,
kita nggak bisa bergantung sama orang, kita nggak bisa ngarepin orang lain untuk mengubah hidup kita, tapi kita bisa hadir dan mengubah hidup kita sendiri. Salah satunya dengan mempraktekkan self-love. Ini sering banget aku bahas ke orang-orang terdekat aku. Self-love itu perjalanan seumur hidup kita untuk mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, dan perjalanan self-love ini bisa banget kita mulai dari hal-hal kecil, sesimpel kita merawat fisik kita olahraga, jaga makan, kita banyak ngobrol sama diri kita jaga secara mental dan juga emosional. It's okay to have me time, it's okay to do nothing. Kita nggak perlu keras sama diri kita sendiri, dan berani say no untuk hal-hal yang mungkin udah nggak selaras lagi sama kita. Dan yang kelima, menghargai dan menikmati proses. Jadi tahun lalu itu aku bener-bener menikmati semua proses kehidupan aku, jatuh bangunnya semuanya aku nikmati, dan ternyata seru sih. Kenapa bisa seru? Karena aku melepaskan semua ekspektasi, melepaskan semua hal yang aku tidak bisa kontrol, dan aku mencoba untuk enjoy di setiap proses kehidupan. Jadi setelah aku nulis poin ini, aku tuh nonton video aku yang tahun lalu tentang pelajaran-pelajaran di tahun 2023 dan cara aku manifesting. Di video itu ternyata aku ada bilang kalau aku manifesting semoga di tahun 2024 aku bisa sebentar. Aku lebih bisa menghadapi semua proses kehidupan. Jadi aku ngerasa merinding karena setelah aku bikin video itu aku nggak pernah nonton lagi. Even sebetulnya aku lupa apa yang aku manifestasiin. Tapi dengan bikin video ini aku jadi tahu ternyata apa yang kita manifestasiin itu bisa selaras kalau misalnya kita fokus ke hal itu. Jadi 2024 sangat-sangat menyenangkan. Ada satu kalimat yang selalu aku ingat, bahkan aku ada save di HP aku. Kalimat yang ditulis dari almarhum Mas Rusdi Rukmarata. Kalimatnya kayak gini. Bahagia dalam berproses adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kalimat ini jadi pegangan buat aku untuk menghargai setiap proses kehidupan, walaupun mungkin ada fase-fase kehidupan yang kurang menyenangkan, tapi aku percaya kalau kita bisa enjoy di setiap prosesnya, kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak ternilai. Sebelum mengakhiri video ini, aku pengen bikin Q&A session with Cipop. Jadi ceritanya kemarin itu aku ada bikin question box di Instagram story tentang ngobrol awal tahun. Ada beberapa pertanyaan yang menurut aku tuh bagus banget buat aku share di video ini. Karena kan sayang kalau misalnya aku share di Instagram story itu akan lewat aja gitu. Jadi kenapa tidak aku pengen jawab aja Q&A-nya di video ini. Pertanyaan pertama itu dari Ines Karisma. Dia tanya, Ci, how to love yourself more than anyone else, dan cara untuk bodo amat sama hal di luar kendali kita. Jadi yang pertama itu menurut aku self-acceptance, yaitu kenali dulu diri kamu dan terima diri kamu itu apa adanya. Kita perlu tahu kalau kita itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Jadi baik buruknya diri kita itu kita harus terima apa adanya. Kita semua itu pantas untuk merasa dicintai, merasa diterima, terutama sama diri sendiri. Jadi perbanyak sayang diri sendiri, ajak ngobrol, kenalan lagi sama diri kamu, sama diri kecil kamu, itu menurut aku penting banget. Dan buat teman-teman penting juga buat kita, aku pun sendiri juga masih belajar untuk tidak membandingkan diri kita sama orang lain. Kita perlu sadar kalau perjalanan kita itu berbeda sama orang lain dan justru itu yang membuat kita itu menjadi pribadi yang unik. Latihan self-compassion, jadi banyak sayangi diri sendiri, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Kalau aku biasanya ngobrol sama Cipop kecil, itu aku bawa ke meditasi sebelum tidur sama pas bangun tidur. Tapi ini aku rutinitasnya nggak tiap hari. Kadang kalau misalnya aku ngerasa aku kurang cinta sama diri aku kurang sayang, aku ajak ketemu inner child aku ajak ngobrol. Layaknya kayak kamu tuh ngobrol sama anak kecil yang pengen kamu tuh kasih cintanya gitu. Dan itu perjalanan self love yang menurut aku sangat-sangat berkesan.
karena itu sangat-sangat personal, aku jadi bisa tahu Cipop kecil itu tuh merasa seperti apa sih, apa yang membuat dia itu takut, apa yang membuat dia itu happy. Jadi in the end tujuannya biar aku tuh bisa ngerti diri aku sendiri gitu. Terus yang paling penting, terapin self love di kehidupan kamu dan aku sehari-hari. Yang paling simpel itu sebetulnya apa yang kita makan, kita masukin nutrisi yang baik ke badan kita olahraga biar sehat, terus konsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, kurangin gluten, kurangin gula, terus tidur yang cukup, ini penting. Kayak aku tuh sekarang terbiasa untuk tidur siang. Terus kalau tidur malam itu at least 7-8 jam. Itu cara aku menyayangi diri aku. Plus jangan lupa appreciate semua proses yang udah kamu jalanin sekecil apapun. Terus cara untuk bodo amat sama hal di luar kendali kita, mungkin kita perlu sadari dulu hal-hal apa aja yang bisa kita kontrol sama enggak. Dan terima kalau nggak semua hal itu bisa kita kontrol. Mungkin lebih ke set boundaries kali ya. Jadi jaga energi kamu ke hal-hal yang memang selaras sama kamu. Create kehidupan yang kamu inginkan. Dan kuncinya fokus aja ke hal yang bisa kamu kontrol. Kalau misalnya ngomongin bodo amat itu mungkin kaitannya dengan omongan orang lain ya. Aku jadi inget dulu tuh aku tuh suka banget overthinking sama omongan orang lain. Rasanya tuh kayak, kok dia kayak gini, kok dia kayak gitu, kok dia ngomong ini, kok dia ngomong itu. Tapi aku sadar kalau itu sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Jadi setelah melewati banyaknya fase kehidupan, sampai hari ini aku jadi belajar kalau mending aku fokus ke growth aku sendiri. Dan sekarang aku udah di titik aku tidak terlalu peduliin apa kata orang lain, dan memilih untuk fokus apa yang bisa aku lakuin. Pertanyaan kedua itu dari Claudia Valencia, tips atau sharing buat fresh graduate yang masih bingung mau ngapain. Udah kerja tapi pengen explore more. Jujur ini tuh relate ke aku yang dulu. Karena dulu tuh tahun 2018 itu aku fresh grade, tahun pertama aku kerja. Jadi dulu tuh aku tuh juga nggak tahu guys mau ngapain gitu. Pas kerja aku nggak tahu karena jurusan yang aku pilih pada saat itu ternyata tidak membuat aku sparks joy ketika aku mencari kerja. BTW dulu tuh aku jurusan film, tapi akhirnya kerja di marketing communication. Tapi kayak aku ambil aja pada saat itu karena ada sosial media yang ternyata bikin aku tuh sparks joy, ada senengnya gitu di sana. Jadi kalau kamu masih bingung mau ngapain, mungkin bisa dimulai dengan membuka diri ke hal-hal baru, explore hal-hal baru. Dan kalau misalnya ada kesempatan, ambil aja karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu kesempatan yang kamu ambil itu bisa bikin kamu lebih berkembang, bisa bikin kamu lebih bertumbuh, dan cari juga apa-apa yang bikin kamu itu sparks joy. Pertanyaan ketiga dari anitafix.psd, resolusi tahun ini dan tahun kemarin masih sama nggak, Ci? Resolusi tahun lalu dan tahun ini ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang aku cut, ada yang aku tambah. Tahun ini salah satu resolusinya itu aku ingin lebih banyak waktu sama keluarga aku, pengen nyenengin mereka, dan aku ada panggilan untuk kontribusi ke sekitar aku. Aku belum tahu sih apa, mungkin nanti ke komunitas, atau mungkin ke yayasan, atau mungkin ke sekitar aku, tapi itu salah satu resolusi aku di tahun ini. Pertanyaan selanjutnya itu dari Shakila Murdowo. Ini dulu tim intern aku pas aku ngantor. Dia bilang kalau jujur aku lagi ngerasa the universe is not universing di awal tahun ini. Thank you Sasha for sharing. Terkadang kalau misalnya ada suatu hal atau kejadian di hidup kita yang bikin kita itu ngerasa kok semesta tidak berpihak ke kita. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki dari kita, bukan dari orang lain. Semesta lagi menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa depan, tapi kita harus ngelewatin proses yang gak nyaman ini dulu. Dan semangat, semoga besok-besok akan ada kabar baik, semoga kamu bisa ngelewatin semua proses kehidupan di tahun ini. That's it.
Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aku akan seneng banget buat bacain komentar-komentar kalian. Sekali lagi, Happy New Year. Semoga banyak kebaikan di hidup kita tahun ini. Ketemu jodoh-jodoh baik, kita membayar karma, bikin karma baik, dapat rezeki baik. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!